Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang marketing case study yang telah kami susun sebelumnya. Next. Sebelumnya perkenalkan tim kami. Yang pertama ada Sherina dengan NRP 17, ada saya sendiri Naila dengan NRP 59, dan ada Vina dengan NRP 72, dan ada Ivas dengan NRP 106. Next. Pertama-tama di sini ada information about the speaker, yaitu Austin Walter yang menjadi pembicara pada video ini dalam series TEDx Bountiful 2023. Beliau ini menjalani pendidikan di South Woods Sound Community College Associate Degree General Studies pada tahun 2014 sampai 2016, dan beliau ini melanjutkan pendidikannya di Brigham Young University Idaho Communication or Advertising Public Relation pada tahun 2018 sampai 2020. Dan beliau memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama di Southbox Agency at Bayou, Idaho sebagai market research pada Januari 2020 sampai April 2020 selama 4 tahun, dan juga sebagai social media marketing manager pada April 2020 sampai Juli 2020 selama 4 bulan. Yang kedua di KLN Studios sebagai video editor atau videographer pada Januari 2021 sampai Agustus 2021 selama 6 bulan. Yang ketiga di Utah House Buyers dengan status kontrak sebagai video marketing manager pada April 2021 sampai saat ini dengan 2 tahun 6 bulan. Yang keempat, beliau berada di Walter Media Co.LLC, di sana sebagai founder wira swasta pada Maret 2020 selama 1 bulan, dan sebagai agensi owner pada Maret 2020 hingga saat ini selama 3 tahun 7 bulan. Dan beliau ini memiliki keahlian pada bidang video marketing dan juga TikTok marketing. Baik, selanjutnya izin saya untuk melanjutkan dari content of presentation TEDx dari yang Austin telah paparkan. Austin sendiri merupakan salah satu owner dari video marketing company. Austin menghadapi kesulitan keuangan di mana awalnya seorang klien itu ingin membooking salah satu paket yang paling besar. Akan tetapi seorang klien tersebut mundur dari kontrak yang hendak diambil. Terlanjur telah menambahkan pekerja, akhirnya Austin bingung bagaimana caranya bisnisnya tetap berjalan di mana ia sudah memiliki pekerja yang semakin banyak, akan tetapi tidak ada proyek yang dikerjakan. Oleh karena itu, akhirnya Austin menggunakan media sosial TikTok untuk mempromosikan perusahaan atau video company mereka. Dan ia mengunggah video 3 kali sehari setiap harinya, dan akun bisnisnya pun berhasil mendapatkan 20.000 pengikut hanya dalam 20 hari saja. Hal tersebut dinyatakan di mana visibilitas dari akunnya itu sangat membantu mereka untuk bisa mendapatkan awareness dan juga trust dari para klien. Akhirnya, bisnis mereka pun bertahan dan kini menghasilkan lebih dari 6 digit pendapatan. Austin percaya bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan era bisnis sekarang berada pada era the creators economy, di mana para kreator digital itu berbagi konten yang mendorong berjalannya suatu bisnis. Konten adalah kunci untuk berpartisipasi di dalam ekonomi ini dan bersaing dari satu company ke yang lainnya. Industri influencer sekarang sangat kuat, di mana 30% dari pengeluaran suatu bisnis untuk pemasaran itu diberikan hanya untuk konten kreator sendiri. Ekonomi kreator memiliki kekuatan yang sangat signifikan di dalam dunia bisnis dan akan terus berkembang. Oke, melanjutkan dari Sherina tadi. Nah, dalam The Creator Economy itu, konten itu adalah sebuah mata uang yang digunakan untuk membeli perhatian dari masyarakat. Jadi, konten itu equal dengan currency. Nah, konten itu bukan hanya untuk influencer atau orang terkenal aja, tapi dia itu bisa menjadi siapapun itu bisa menjadi kreator dengan 4 hal menurut Austin yang bisa dilakukan untuk memiliki konten yang rich. Next. Nah, 4 hal tersebut tuh yang pertama di video fokus. Jadi, ketika membuat sebuah konten, kalian tuh harus fokus dalam satu segmen. Let's say contoh
videonya untuk kontennya untuk mukbang saja atau untuk vlog. Terus yang kedua, be original. Bener-bener membuat ciri khas dari diri kalian. Karena membuat konten yang nggak plagiat, terus nggak cuma ikut-ikutan tren, karena biasanya kontennya ikut-ikutan tren itu turunnya juga cepat. Terus yang ketiga lebih konsisten. Jadi membuat konten yang konsisten itu agar ya agar viewers tuh selalu tahu konten kalian tuh apa aja. Terus be good tuh maksudnya bukan cuma membuat konten yang bagus, cuma kita harus membuat konten yang memiliki dampak yang baik bagi sekeliling dan juga untuk generasi yang akan datang. Next. Fenomena yang telah disebutkan Vina ini selaras dengan pendekatan pemasaran yang kita telah pelajari, yaitu pendekatan antropologi digital. Pendekatan apa sih? Jadi itu adalah pendekatan untuk memahami aktivitas yang dilakukan pemasar dalam kelompok pelanggan digital untuk memaksimalkan daya tarik dari sebuah bisnis. Antropologi digital ini dapat membantu suatu perusahaan untuk lebih memahami perilaku konsumen yang sekarang sangat terdigitalisasi ya. Dan tentunya kita bisa melibatkan perspektif dan empati dalam proses pendekatan ini jika kita menggunakan antropologi digital. Dan hal ini tentunya selaras dengan perkembangan konten kreator digital dalam pendekatan pemasaran oleh bisnis. Nah, selain antropologi digital tadi, nah pengalaman yang dirasakan oleh Austin itu ada kaitannya dengan saluran pemasaran. Karena Austin itu menggunakan saluran pemasaran berupa TikTok itu memasarkan bisnis impiannya. Nah, dalam kasus yang dialami Austin, ini tuh dia tuh mengupload video yang akhirnya video-video tersebut itu berdampak positif, seperti dia mendapatkan klien tidak sampai dengan 2 bulan. Dia sudah menandatangani kontrak dengan banyak klien. Nah, pentingnya surat pemasaran itu untuk menyampaikan informasi dan pesan produk kepada konsumen. Konsumen yang awalnya tidak tahu mengenai suatu produk, akhirnya dia itu menyadari produknya, lalu kemudian dia tertarik dengan produknya, dan kemudian dia melakukan sebuah tindakan. Next. Berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari hal yang sudah dijelaskan oleh Ivas, Vina, dan Sherina tadi. Yang pertama adalah yang dapat kita pelajari, kita harus tekun dan tidak mudah menyerah. Kegagalan yang dialami oleh Austin tadi, dari awal dia sudah memiliki latar belakang yang sesuai dengan apa yang dilakukan sebagai video maker, namun ada kegagalan di depan, hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Dia melakukan sesuatu yang baru dengan pendekatan yaitu antropologi digital, bagaimana dia mengenali perilaku konsumen itu melalui komunitas online atau digital yang ada pada internet. Misalnya, dia melakukannya dengan secara spesifik melalui marketing channel berupa TikTok. Jadi di mana bakat dia tadi atau pekerjaan dia yang awalnya video maker, dia mengkolaborasikannya dengan channel marketing yang ada yaitu TikTok. Nah, untuk membuat konten, yang penting itu ada 4 hal utama menurut Austin yang harus diperhatikan agar konten tersebut menjadi konten yang rich, yaitu be video fokus, be original, be consistent, and be good. Be video fokus yaitu kita harus tahu video kita tuh fokusnya kemana, dan fokus membuat jenis video tertentu dalam rentang waktu yang tertentu, dan juga be original yaitu video tersebut harus original milik kita sendiri, dan be konsisten yaitu dalam artian dalam rentang waktu tertentu kita harus membuat video dengan konsep tertentu. Dan be good adalah bukan hanya kita membuat video yang sedang naik atau trending, tapi juga harus memiliki pesan moral dan fungsi yang baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.